ketika menyusun laporan, biasanya ketika saya juga pernah di bagian keuangan, di laporan keuangan, biasanya saya kan berpatokan kepada cetakan aplikasi sepanjang seluruh transaksi sudah kita selesaikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam merdeka. Karena kita baru 2 hari setelah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, jadi kami mau menyapa Bapak Ibu dengan salam merdeka. Oke. Kalau Bapak dan Ibu lihat sekarang di bagian belakang kita juga masih menggunakan background gitu ya, yang ada nuansa-nuansa hari kemerdekaan, dan Bapak dan Ibu juga melihat kami dengan masker merah putih gitu ya, untuk tetap menggelorakan semangat kemerdekaan gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu kemarin sempat menyimak pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dan juga mungkin upacara hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, Bapak dan Ibu mendengar ya satu tagline baru untuk tahun anggaran 2022, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu selamat pagi, kami dari tim BLU Talks Kanwil DCPB Provinsi Bali akan kembali Bapak dan Ibu menyampaikan beberapa materi pembinaan kepada BLU di Provinsi Bali, namun tidak terbatas untuk BLU di Provinsi Bali, kami juga mengundang Bapak dan Ibu gitu nggih, dari Direktorat PPK BLU, mungkin ada juga dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DCPB, dari Kanwil DCPB Provinsi Bali, dan bahkan dari beberapa lokasi lain gitu di luar Provinsi Bali gitu. Tapi tetap terutama yang kami maksudkan kegiatan BLU Talks pada hari ini adalah untuk BLU di Provinsi Bali. Buat Bapak dan Ibu yang sudah biasa mengikuti BLU Talks, tentunya sudah kenal dengan saya Natalia, Bapak dan Ibu bisa panggil dengan Nat gitu ya, dengan singkatnya. Dan pagi hari ini saya akan ditemani oleh narasumber yang masih muda, yang bersemangat gitu ya, rising star-nya Kanwil DCPB Provinsi Bali ini. Kita akan membahas mengenai telaah laporan keuangan BLU pagi hari ini dengan beliau yang sangat ganteng gitu ya. Nama lengkapnya IKD Dedi Indra Pramana. Jabatan beliau adalah sebagai analis perbendaharaan negara ahli pertama di Kanwil DCPB Provinsi Bali. Jadi satu-satunya pejabat fungsional lagi di Kanwil DCPB Provinsi Bali. Oke, tidak berlaba-laba lagi, saya akan persilahkan Beli Kadek Dedi untuk menyapa dan mungkin mau memperkenalkan yang lain selain nama kepada para peserta. Silahkan Beli. Baik, izin apakah suara saya terdengar baik? Ya, terima kasih Mbak Nat. Sebelumnya sebagai salam pembuka, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Jadi sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya Bapak Ibu sekalian, nama saya IKD Dedi Indra Pramana. Jabatan saat ini analis perbendaharaan negara ahli pertama di Kanwil. Memang untuk saat ini masih satu-satunya, makanya ya harapannya sih ke depan ada temennya gitu biar nggak sendiri. Saya yakin juga di teman-teman di Satker BLU sudah mulai merintis juga jabatan fungsional, karena di sini saya lihat juga ada beberapa sebagai analis penyusun laporan keuangan ya, ALK, analis laporan keuangan di Satker. Dan perkenalan singkatnya, saya sendiri asli Bali, tepatnya dari Tambak Siring, Kabupaten Gianyar. Adapun bertugas di Bali itu di Kanwil Bali sejak tahun 2018, kemudian akhir Desember tahun lalu diangkat pada jabatan fungsional APN ahli pertama. Mungkin demikian perkenalan singkatnya gitu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi. Sebelumnya saya izin share screen. Materinya udah tayang. Oke, sudah Beli Kadek Dedi. Jadi ini kita akan langsung mulai saja Bapak dan Ibu dengan pemaparan dari Beli Kadek Dedi. Terus setelah itu nanti kita akan mulai dengan diskusi atau tanya jawab. Moga silakan Beli Kadek. Baik, terima kasih Mana. Jadi untuk
materi yang kita bahas pada pagi hari ini itu terkait dengan telaah laporan keuangan Badan Layanan Umum. Telaah LKBLU yang akan kami sampaikan di sini itu lebih kepada telaah LK atas kesesuaian penyajian laporan keuangan BLU sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Mungkin teman-teman penyusun laporan keuangan di Satker BLU juga pasti telah melakukan telaah LK, ya. Tapi mungkin teman-teman lebih dikhususkan untuk telaah LK yang diperuntukkan untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh teman-teman itu telah disajikan atau disusun secara memadai. Sedangkan kami lebih dikhususkan untuk melihat penyajian LK yang disusun oleh teman-teman itu sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan di sini juga pelaksanaan kegiatan telah LK yang dilakukan oleh Kanwil DJPB Provinsi Bali itu lebih kepada pembinaan dan juga sebagai bahan bimbingan teknis kepada teman-teman Satker BLU di wilayah kerja Kanwil DJPB Provinsi Bali. Nah, adapun apa saja yang akan kita bahas pada pagi hari ini, pertama itu terkait pendahuluan berupa dasar hukum, kemudian ruang hukum dan pengertian dari telaah LKBLU sendiri, kemudian sedikit terkait dengan periode pelaksanaan. Jadi ada 4 periode pelaksanaan yang kami lakukan ketika melakukan telaah BLU. Kemudian ada poin-poin penting yang menjadi objek pelaksanaan telaah LK. Kemudian ada juga nanti akan kami sampaikan terkait dengan format kertas kerja yang kami gunakan dalam rangka pelaksanaan telaah BLU, dan nanti mungkin kita akan sedikit sharing terkait dengan hasil telaah LKBLU pada Satker BLU lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bali. Jadi di sini singkatnya sharing ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dasar hukumnya. Jadi kami berpedoman pada Perdirjen nomor 28 tahun 2019 tentang pedoman telaah dan analisa laporan keuangan BLU di Kanwil DJPB. Nah, adapun ruang lingkupnya dilakukan oleh Kanwil DJPB, di mana di wilayah kerjanya itu terdapat Satker BLU dan dilakukan dalam rangka pembinaan dan bimtek pengelolaan keuangan BLU. Untuk pengertiannya sendiri, Bapak Ibu sekalian, jadi telaah BLU yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPB Bali itu lebih kepada kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-pos dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam pemenuhan penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Nah, itu untuk pendahuluannya. Kemudian selanjutnya untuk periode pelaksanaan telaah BLU. Jadi di kami sesuai dengan ketentuan tadi nomor 28 tadi, pelaksanaan telaah di kami itu dilaksanakan dalam 4 tahap, yang terdiri dari tahap pertama itu kami laksanakan di triwulan pertama tahun anggaran berjalan, yang menjadi objeknya itu adalah laporan keuangan BLU tahun anggaran sebelumnya periode unaudited. Misalkan di tahun ini untuk tahap pertama kami susun, kami lakukan antara periode Januari sampai Maret atas laporan keuangan BLU tahun 2020 unaudited. Adapun yang menjadi poin-poin atau objek-objek telaahnya, yang pertama itu terkait dengan penyampaian dan kelengkapan, kemudian kesesuaian data laporan keuangan yang disajikan dalam LK, cetakan LK dengan cetakan pada aplikasi, kemudian ada telaah atas laporan utama BLU seperti neraca, LRA, LPSAL, LO, LPE, LAT, dan neraca percobaan. Kemudian kami juga melakukan telaah antar laporan keuangan BLU, itu untuk tahap pertama. Kemudian tahap kedua, Bapak-Ibu sekalian, mungkin ketika untuk pelaksanaan telaah di tahap kedua itu kami laksanakan di periode triwulan 2. Jadi antara bulan April sampai dengan bulan Juni. Adapun yang menjadi objeknya itu kesesuaian saldo awal dan transaksi tahun anggaran berjalan. Untuk objek telaahnya itu tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu lengkap sebagaimana tahap pertama. Dia lebih kepada
telaah saldo awal, kemudian telaah transaksi atau realisasi pendapatan dan belanja di tahun anggaran berjalan, dan telaah keandalan data berdasarkan hasil monitoring data pada aplikasi e-Recon dan LK. Kemudian untuk tahap ketiga itu kami laksanakan di triwulan 3, dan yang menjadi objeknya itu adalah laporan keuangan BLU di semester 1 tahun anggaran berjalan. Untuk periode pelaksanaan telaah di tahap ketiga ini adalah antara bulan Juli sampai dengan bulan September. Nah, yang menjadi objeknya itu kurang lebih sama dengan objek telaah pada tahap pertama. Jadi untuk tahap pertama dan ketiga itu lebih lengkap ya ini yang menjadi objek telaahnya. Kemudian yang tahap terakhir nanti akan dilaksanakan antara bulan Oktober sampai dengan Desember. Nah, untuk tahap keempat ini kurang lebih sama dengan yang tahap kedua, yang menjadi objeknya itu telah transaksi pendapatan dan belanja tahun anggaran berjalan, dan telah keandalan data berdasarkan hasil laporan pada aplikasi e-Recon LK. Adapun keseluruhan hasil pelaksanaan telaah nanti akan dituangkan dalam rekomendasi hasil telaah yang nanti akan disampaikan kepada teman-teman kami di bidang PPA 1 sebagai salah satu dasar atau bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada teman-teman di Satker BLU, khususnya terkait dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian mungkin selanjutnya pada poin berikutnya kita coba akan membahas satu persatu Bapak Ibu sekalian, dan pada kesempatan kali ini karena ini merupakan masuk di tahap ketiga, yang menjadi objek telaah merupakan laporan keuangan semester 1. Jadi kami coba angkat poin-poin telaah pada telaah LKBLU tahap ketiga. Jadi agak lengkap. Yang menjadi objeknya di sini adalah laporan semester 1. Yang pertama itu terkait dengan penyampaian dan kelengkapan. Nah, poin apa saja yang akan diperiksa atau ditelaah pada bagian ini? Yang pertama itu terkait dengan tanggal penyampaian laporan keuangan yang diterima oleh Kanwil Djukwi, kemudian format penyampaian, komponen-komponen laporan keuangan, dan penyelesaian proses berita acara rekonsiliasi. Nah, untuk formatnya kita bisa lihat di sini ya, Bapak Ibu ya. Formatnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, format telaah LK. Untuk penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita langsung coba melihat hasil telaah pada seluruh Satker BLU ya, seluruh Satker BLU yang ada di Provinsi Bali. Jadi di sini mungkin sifatnya sharing aja Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa melihat bersama bagaimana sih hasil telaah yang kami lakukan atas laporan keuangan BLU periode semester 1 tahun 2021. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu tanggal LKBLU semester 1 tahun, mohon maaf di sini formatnya harusnya 2021 nih sekalian. Jadi untuk tanggal penyampaian LK, jadi sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Perundangan nomor 18, jadi untuk penyampaian LK untuk WAPA itu paling lambat 22 Juli 2021, sedangkan untuk unit akuntansi di wilayah itu paling lambat tanggal 26 Juli 2021. Nah, dari hasil telaah kami, secara umum memang Satker BLU di Provinsi Bali memang melewati dari batas waktu yang ditentukan penyampaiannya ke Kanwil DJPB Bali, Provinsi Bali. Namun demikian kami yakin bahwa secara penyusunannya dan penyampaiannya kami yakin sebenarnya sudah sesuai atau sudah tepat waktu, hanya saja pengiriman
ke Kanwil DJPP Provinsi Bali itu mungkin agak telat nih Bapak Ibu sekalian nih. Dan ini pun mungkin beberapa kali mungkin ya kami biasanya memang meminta secara personal agar dikirimkan ke Kanwil DJPP Provinsi Bali. Jadi sebelumnya mungkin kami sebenarnya mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian, Satker BLU di lingkup Kanwil DJPP Provinsi Bali atas sinergi dan koordinasinya yang sudah terjalin sangat baik, di mana ketika kami minta, mungkin ketika kami minta bisa langsung ditindaklanjuti, tapi kami harapannya ke depannya dapat mengirimkan LKBLU, laporan keuangan BLU kepada Kanwil DJPP Provinsi Bali, itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat yang dikeluarkan dari Direktorat Jenderal Pembendaraan seperti itu. Kemudian atas media atau format penyampaian LKBLU yang disampaikan ke Kanwil DJPP Provinsi Bali sebenarnya pada dasarnya dapat disampaikan baik berupa soft copy maupun hard copy. Secara umum teman-teman di Satker BLU lingkup Provinsi Bali secara umum menyampaikannya dalam bentuk soft copy, dan itu tidak masalah, bahkan itu mendukung program Go Green ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada poin C di sini terkait dengan kelengkapan penyampaian komponen laporan keuangan. Jadi di sini secara umum untuk penyampaian komponen laporan keuangan utama seperti LRH, FIS, LPSAL, neraca, LU, LPE, LAK, CLK, pernyataan tanggung jawab, dan ringkasan eksekutif secara umum seluruh Satker BLU telah menyampaikan secara lengkap. Namun demikian, untuk lampiran pendukung berupa lampiran cetakan laporan yang bersumber dari aplikasi dan dari aplikasi e-Recon LK itu masih ada yang kurang atau tidak lengkap menyampaikannya ke kami. Dan mungkin menurut kami sih sebenarnya ketika disusun atau penyusunan di Bapak Ibu sekalian atau mungkin secara hard copy-nya kami yakin sebenarnya sudah lengkap. Hanya saja laporan yang dikirimkan melalui email ke Kanwil DJPP Provinsi Bali itu tidak selengkap yang seharusnya. Jadi harapan kami ke depannya Bapak Ibu sekalian ketika menyampaikan laporan itu tidak hanya berupa komponen utama dari laporan dan CLK-nya, tapi juga lampiran-lampiran pendukungnya, khususnya lampiran cetakan dari aplikasi. Karena ini merupakan salah satu poin bagi kami dalam melakukan telaah laporan keuangan, salah satu dokumen sumbernya nih, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan proses penyelesaian berita acara rekonsiliasi. Di sini juga kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian karena telah menyelesaikan proses rekonsiliasi seluruhnya sampai dengan bar siap download. Jadi memang pada intinya proses rekonsiliasi di sini antara WAKPA dengan kuasa bun itu dinyatakan selesai ketika status rekonsiliasinya sudah bar siap download. Dan posisi terakhir kami lihat untuk rekonsiliasi periode bulan Juni atau semester 1 seluruhnya sudah bar siap download. Untuk tanggal upload perbaikan terakhir ini kami kira semuanya sudah menyesuaikan dengan periode open close period yang ada di aplikasi e-Recon LK. Dan mungkin di sini juga mohon maaf di Provinsi Bali seharusnya ada 7 Satker BLU, namun yang kami tayangkan di sini datanya baru 6 Satker BLU karena satu yaitu Bukit Bayangkara posisi sampai dengan akhir hari kemarin itu kami masih belum menerima laporan keuangannya. Tapi kami yakin laporan keuangan semester 1-nya pasti sudah disusun. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon pada periode berikutnya dapat segera dilakukan pengiriman laporan keuangan. Nah, ini adalah hasil telaah atas penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan BLU periode semester 1 tahun 2021 Bapak Ibu sekalian. Mungkin sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau diskusi, kami persilakan kepada Mbak Nat mungkin. Ya,
Terima kasih Beli Kade. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingin mengakses mengenai materi tayangan ini tadi ya, hasil telaah laporan keuangan BLU, jangan lupa untuk klik tautan link blu.talks gitu ya, yang ada kami bagikan di chat dan juga di dalam flyer undangan. Bapak dan Ibu bisa klik di sana, nanti bisa sambil menyimak materinya, selain juga bisa menyimak melalui Zoom ini gitu ya bersama dengan Blikade. Blikade ini tadi menarik ya waktu Blikade sampaikan bahwa ternyata telaah laporan keuangan gitu ya. Itu fungsinya adalah sebenarnya untuk membantu BLU ya Bli ya. Iya, Untuk melihat kewajaran penyajian gitu ya, ada yang sesuai nggak sesuai dengan ketentuan. Dan ternyata dilakukan setiap 1 triwulan Bapak dan Ibu. betul. Tadi ada beda ya Bli ya. Triwulan 1 tuh hampir sama dengan triwulan 3. Jadi komponen laporan keuangannya lengkap. Lebih lengkap, betul. Lebih lengkap, betul. Iya. Kemudian yang triwulan 2 sama triwulan 4 itu komponennya pendapatan sama belanja tadi ya, Bli ya. Iya gitu. Dan sumber data yang kami gunakan itu lebih kepada data-data yang ada di Erekon LK. Jadi untuk telah ini mungkin teman-teman di pusat ketika merancang ketentuan ini terkait telah ini sebenarnya niatannya adalah menyesuaikan dengan periode kapan sebenarnya teman-teman Satker dalam hal ini juga Satker BLU menyusun laporan keuangan. Kenapa periode tahap 1 dan tahap 3 itu lebih lengkap? Itu mungkin dilihatnya objek yang menjadi objek laporan keuangan. Ya, betul. Karena ketika tahap 1 itu kan teman-teman di Satker BLU itu sudah menyusun posisinya sudah menyusun laporan keuangan tahunan yang unaudited, dan untuk tahap 3 itu posisinya sudah menyusun yang semester 1 dan penyusunan itu kan sudah lengkap. Sedangkan untuk tahap 2 dan tahap 4 itu posisinya mungkin kayak yang posisi kemarin ya Mbak ya. Bahkan kami masih was-was apakah kami bisa melakukan telaah di tahap 2, karena proses rekonsiliasi sendiri di tahun ini mohon maaf juga karena adanya beberapa penyesuaian kebijakan dan lain-lain terkait dengan audit BPK, maka pelaksanaan periode rekonsiliasi di tahun ini tanda kutip agak telat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gitu. Jadi kami bisa nggak dilaksanakan yang tahap 2, tapi di akhir-akhir bulan Juni ternyata sudah di-open untuk pelaksanaan bulan Januari sampai dengan Mei. Jadi adalah dokumen sumber kami dalam seperti itu. Oke, tapi telaah ini beda dengan audit ya Bli ya. Jadi kita nggak sampai ngelihat ke dalam-dalam, beda dengan audit dari APIP, audit dari BPK. Kalau ini lebih melihat kewajaran penyajian saja sesuai dengan ketentuan ya. Gitu. Dan di sini juga seperti yang tadi di awal saya jelaskan, telaah ini sifatnya lebih untuk pelaksanaan pembinaan sebenarnya. Sebagai dasar bagi kita di Kanwil, karena kita di Kanwil kan memiliki salah satu tusi kita untuk memberikan pembinaan. Jadi teman-teman di BLU juga menyampaikan ke kita sebenarnya ke Kanwil itu mungkin penyampaian LK-nya itu lebih kepada Kanwil sebagai pembina, bukan sebagai misalkan pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangannya mereka seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Billy buat penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, ini Kanwil DJPP Provinsi Bali, kami ikut hadir untuk membantu Bapak dan Ibu, gitu nih. Jadi mohon Bapak dan Ibu juga boleh menyampaikan laporan keuangannya dengan lebih lengkap tadi ya Billy ya. Terus kemudian tepat waktu, gitu ya, supaya bisa dibantu ditelaah. Betul, karena lebih awal bisa disampaikan, tentunya kami juga bisa lebih awal untuk melakukan telaah, dan lebih awal juga ketika ada poin-poin yang memang perlu untuk dikonfirmasi, ternyata ada ketidaksesuaian dengan ketentuan, itu bisa langsung sudah diperbaiki. Mungkin seperti itu harapannya.
Siap, terima kasih. Jadi kalau ada yang belum menyampaikan, tadi ya ada yang disampaikan gitu ya, ada BLU yang belum menyampaikan, silahkan nanti disampaikan ke Kanwil DJPP Provinsi Bali gitu ya, biar bisa dibantu ditelaah. Oke, Bri, ini teman-teman sepertinya penasaran pengen melihat lebih lanjut ke beberapa komponen laporan keuangan dan hasil telaahnya per BLU. Jadi kalau boleh kita lanjutkan dulu, nanti setelah Baik, itu baru kita tanya diskusi jawab di gitu. terakhir. Ya, diskusi. Oke, siap. Silakan, Bri. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut untuk yang tadi itu penyampaian dan kelengkapan terakhir. Selanjutnya kita coba untuk ke bagian berikutnya, yakni kesesuaian LK dengan cetakan aplikasi. Jadi untuk telaah ini sebenarnya ditujukan untuk menguji kesesuaian dan konsistensi penyajian data antara nilai yang tercetak pada batang tubuh laporan keuangan dengan nilai yang tercetak pada aplikasi. Nah, disinilah fungsinya kenapa di awal tadi saya minta agar Bapak Ibu sekalian selain menyampaikan laporan utama, juga menyampaikan laporan lampiran pendukungnya berupa catatan dari aplikasi, baik dari aplikasi yang digunakan Saiba ataupun Sakti, dan juga dari aplikasi Erekon LK. Itu adalah kami gunakan sebagai salah satu dasar atau pembanding dalam melakukan telaah. Kemudian untuk kesesuaian LK dan cetakan ini kami lakukan telaahnya itu per laporan utamanya seperti LRA, LPSAL, neraca, LO, dan LPE, dan LAK. Untuk formatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk formatnya dia masing-masing laporan. Kemudian kita bandingkan. Sebenarnya kalau di format ini sih mungkin hanya poin-poin tertentu ya yang ditampilkan. Tapi ketika pelaksanaannya mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa membantu ataupun kami ketika pelaksanaannya tidak hanya pada poin-poin ini, bahkan kami melaksanakan telaah pada per pos ataupun per akun yang ada di masing-masing laporan. Kami bandingkan antara yang ditampilkan pada laporan keuangan FIS-nya dengan yang ada di cetakan aplikasi. Jadi idealnya adalah data yang ditampilkan pada laporan keuangan adalah sama dengan data yang dilampirkan pada cetakan aplikasi. Jadi intinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah ini dilakukan untuk memastikan tadi itu kesamaan, kesesuaian, juga konsistensi data laporan keuangan. Untuk yang bagian ini mungkin mohon maaf saya memang tidak melakukannya per Saklar BLU karena melihat space-nya juga dan juga keterbatasan waktu, tapi pada intinya secara umum kami yakin data yang ditampilkan di laporan FIS itu adalah sama dengan data yang ditampilkan pada cetakan aplikasi. Namun demikian mungkin perlu dicek kembali ya Bapak Ibu sekalian ya nanti ketika melakukan penyusunan laporan keuangan pada periode-periode berikutnya agar dipastikan angka-angka tersebut datanya sama karena tidak menutup kemungkinan terjadi selisih. Nah, terjadinya selisih di sini kemungkinan besar sih typo sih ketika melakukan pemindahan data dari cetakan aplikasi ke misalkan ke laporan utama FIS-nya dan juga penjelasan di CLK-nya mungkin tangannya ada salah ketik karena ini kan kurang lebih dilakukan secara manual. Mungkin di sini poinnya untuk memastikan kembali bahwa datanya sama dan agar berhati-hati juga ketika melakukan penginputan data di laporan FIS-nya dan penjelasan juga di CLK-nya. Selanjutnya untuk poin ketiga kita akan masuk ke poin telaah pada masing-masing laporan keuangan. Yang pertama untuk neraca. Jadi untuk telaah neraca ini ditujukan lebih kepada kesesuaian persamaan dasar akuntansi, kemudian kewajaran penyajian, nilai pos-pos yang ada di neraca, dan kesesuaian akun-akun yang tersaji. Formatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi format di sini mungkin format minimal yang harus kami lakukan. Pertama itu terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansinya mungkin di Bapak Ibu sekalian sudah ini ya, sudah sering atau sudah biasa ya bahwa
total aset itu sama dengan total kewajiban ditambah dengan likuiditas, dan ini posisinya harusnya sama. Secara aplikasi pun sudah didukung dan sangat kecil kemungkinan terjadinya perbedaan. Kemudian untuk pos-pos tertentu, misalkan di bagian B ini kita melakukan pengecekan kas di menara pengeluaran. Itu nominalnya harus sama, yang posisi kas di menara pengeluaran yang ada di posisi aset itu harus sama dengan uang muka dari KPPN di posisi kewajiban. Itu nominalnya harus sama persis. Begitu juga dan lain-lainnya sampai dengan F ya. Kemudian untuk hasilnya, untuk hasil telaah yang kami lakukan itu seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin saya akan jelaskan di bagian yang saya beri warna merah ya untuk mempersingkat ya penjelasannya. Nah, di sini untuk poin pertama nih ada di Poltekkes Denpasar. Apakah jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah jumlah ekuitas? Ternyata di laporan FIS di Poltekkes Denpasar ternyata angkanya tidak sama. Nanti bisa dicek kembali ya teman-teman di Satker Poltekkes Denpasar. Kalau saya melihat kemarin datanya lebih kepada salah ketik sih sebenarnya. Tapi salah ketik nanti bisa lebih fokus lagi itu ada di bagian asetnya, karena untuk saya kan membandingkannya, oh ini ada perbedaan nih yang di FIS. Saya coba lihat di cetakan aplikasinya seperti apa, atau cetakan di Erecon LK-nya seperti apa. Nah, di situ saya bisa lihat untuk jumlah kewajiban dan ekuitas antara FIS dengan cetakan itu sudah sesuai. Kemudian yang perbedaannya itu ada di jumlah aset. Nah, itu kita bisa lebih mengerucut lagi nanti untuk memeriksa bagian mana sih sebenarnya ada salah ketik. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian untuk bagian C di sini ada merah juga untuk dompet Udayana. Ini terkait dengan adanya akun piutang, tapi seharusnya itu dilakukan penyisihan piutang itu setiap periode. Jadi untuk ketentuannya teman-teman di Satker itu melakukan penyisihan piutang itu setiap 1 semester sekali. Ketika di neraca itu muncul piutang, tipe penyusunan laporan keuangan periode semesteran maupun tahunan, maka teman-teman di Satker itu wajib melakukan penyisihan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan di laporan keuangan di Rumkit Udayana itu belum dilaksanakan. Mungkin ini juga jadi perhatian untuk kedepannya agar ketika kita memiliki akun piutang agar dilakukan penyisihan piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagihnya. Nah, kemudian poin yang ada terakhir itu di bagian apakah ada akun yang belum diregister. Nah, untuk penyusunan laporan interim untuk akun yang belum diregister ini memang pada dasarnya itu masih dimungkinkan muncul di neraca ya Bapak Ibu sekalian. Namun pertanyaan berikutnya terkait dengan adanya aset atau akun yang belum diregister ini apakah sudah dijelaskan di CLK secara memadai? Nah, di sini ada beberapa ya yang memiliki akun yang belum diregister di neracanya. Ada 3 ya dari 6 BLU di sini yang kami telah ada 3 yang memiliki aset yang belum diregister, ada di UNUR, di Indiksa, dan di Rumkit Udayana. Kemudian kami coba melihat apakah aset atau akun yang belum diregister ini sudah dijelaskan secara memadai di CLK. Nah, untuk UNUR dan Rumkit Udayana kami lihat menurut kami itu belum memadai penjelasannya, karena di sana kami lihat bahwa di CLK-nya penjelasan untuk aset yang belum diregister itu hanya menjelaskan nominalnya berapa dan membandingkan dengan tahun atau periode sebelumnya. Nah, sedangkan yang diharapkan di sini adalah ketika Bapak Ibu sekalian, ketika penyusunan aset yang belum diregister, khususnya di semester 1 ini, karena masih dimungkinkan ada, maka perlu dijelaskan secara memadainya. Yang dianggap yang dimaksud secara memadai di sini adalah penyebabnya apa, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di Undiksa kami melihat bahwa di CLK-nya sudah dijelaskan secara memadai. Nah, di sana adanya akun yang belum diregister dijelaskan bahwa sampai dengan akhir periode, jadi terdapat persediaan yang belum diregister.
atau aset lainnya yang belum diregister. Jadi di sana dijelaskan rincian yang membentuk aset belum registernya itu apa. Kemudian penyebabnya apa? Kenapa sih ada aset yang belum register? Di sana dijelaskan bahwa jadi asetnya itu sudah ada, sudah diterima, sudah dilakukan BAST, sudah dilakukan perekaman di operator pengelola aset. Namun demikian SPM-nya atau pertanggungjawabannya itu sampai dengan periode akhir itu belum dilakukan atau belum diajukan. Hal ini bisa terjadi ketika Bapak Ibu sekalian membeli aset itu menggunakan UP misalkan seperti itu. Jadi UP-nya belum dilakukan GU atau GU-nya itu dilakukan di periode berikutnya. Nah, jadi memang masih dimungkinkan. Nah, seperti itu. Seperti itu kasusnya, kejadiannya ya sekalian. Mungkin ini untuk teman-teman yang lain juga, ketika ada aset yang belum register dapat dijelaskan lebih memadai penyebabnya atau rinciannya, nominalnya, kemudian penyebabnya seperti apa. Kemudian kita lanjut ke bagian telaah LRA. Untuk telaah LRA ini pada dasarnya untuk menilai kewajaran penilaiannya, kewajaran penyajian pada pos-pos LRA. Untuk formatnya seperti ini, sekalian. Kemudian untuk hasilnya, kita langsung aja ke hasilnya. Nah, untuk hasilnya, yang pertama di sini ada yang bagian merah, itu di pagu minus. Jadi ternyata baru sampai dengan periode Juni, ternyata di beberapa satker BLU sudah ada saldo minus. Dan setelah saya cek, saldo minusnya itu secara umum berada di akun atau belanja pegawai. Jadi memang untuk belanja pegawai memang sifatnya dia akun terbuka. Jadi sangat dimungkinkan untuk terjadinya minus. Kemudian ada juga ternyata yang saldo minusnya ini ada di belanja barang atau akun 52. Untuk itu kalau saya melihat sih penyebabnya mungkin karena terjadinya revisi anggaran atau pemotongan anggaran nih Bapak Ibu sekalian ya, yang dilakukan terpusat. Namun demikian ya, di sini yang menjadi perhatian atau poinnya bahwa karena ini masih periode interim Bapak Ibu sekalian ya, masih terbuka luas bagi Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan atau melakukan penyelesaian atas pagu minus di sini melalui revisi anggaran. Jadi harapan kami ketika sudah terdeteksi adanya pagu minus, maka kami harapkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian atas pagu minus di sini. Karena ini kan masih periode berjalan, masih interim, sangat terbuka kemungkinan apakah dilakukan dengan revisi anggaran maupun dilakukan dengan koreksi SPM. Selanjutnya, nah ini format nih Bapak Ibu sekalian yang mungkin pada kesempatan yang baik ini yang membedakan LRA BLU dengan LRA satker biasa itu adanya pos surplus defisit dan silpa atau sikpa. Nah di sini masih ada 3 satker BLU yang formatnya itu kalau saya lihat itu masih seperti format LRA satker biasa, di mana tidak mencantumkan surplus defisit dan silpa-sikpa. Untuk RSUP Sanglah, kami lihat sudah mencantumkan surplus defisit, tapi silpa-sikpanya belum dicantumkan. Ini hanya secara format nih. Tapi menurut saya sih untuk secara umum satker di Bali ini karena tidak ada transaksi pembiayaan, jadi sebenarnya surplus defisitnya itu nominalnya akan sama dengan silpa dan sikpa. Untuk oleh kas dan pasar dan Bukit Udayana mungkin untuk kedepannya untuk format penyajiannya agar disesuaikan. Jadi untuk surplus defisit itu kan dia hanya menghitung selisih antara berapa sih pendapatan dikurangi belanjanya. Maka dia ada lebih, maka masuk di surplus. Kalau misalkan kurang, maka dia masuk defisit. Nah, itu untuk poin telaah LRA. Kemudian kita kembali ke telaah laporan selanjutnya, itu telaah LPSA. Kita lihat formatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Ada dua pertanyaan atau 2 poin telaah. Ini lebih kepada apakah saldo awal yang disajikan di LPSA itu sudah sesuai dengan akun-akun tertentu yang membentuk saldo awal sal pada di neraca percobaan.
Kemudian hasilnya, nah kalau di sini kan hasilnya nggak ada yang merah ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi secara umum sudah sama antara sal awal dengan sal akhir. Tapi mungkin ke depannya juga Bapak Ibu sekalian juga perlu memperhatikan hal ini, walaupun secara umum sih tidak terjadi selisih ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke telaah berikutnya berupa telaah LO. Nah, jadi untuk telaah laporan-laporan itu pada dasarnya itu hanya menelaah kewajaran dan kesesuaian sekalian yang kami lihat. Nah, ini adalah format telaah LO. Yang kami lihat adalah identifikasi pengakuan pendapatan dan apakah pos di LO itu seluruhnya sudah bernilai positif kecuali beban kemiskinan utang. Di sini secara umum sih tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Cuma untuk Rumkit Udayana, jadi untuk poin 6 ya, pendapatan lainnya di BLU. Pendapatan lainnya di BLU ini pada dasarnya biasanya itu harusnya ada. Harusnya ada, tapi di laporan kami hanya melihat pendapatan jasa layanan dari masyarakat saja yang menjadi komponen pendapatan dan pendapatan hasil kerjasama BLU. Jadi di sini mungkin pendapatan lainnya BLU apakah misalkan dari pendapatan deposito misalkan atau bunga bank gitu kan, ada pendapatan lainnya BLU. Ternyata di sini tidak ada. Yang menjadi pertanyaan kami mungkin ya perlu diteliti kembali apakah selama ini memang tidak ada pengelolaan pendapatan yang bersumber dari jasa bank itu, atau memang ternyata ada cuma diakuinya di pos yang lain atau salah pengakuan pos, atau ternyata lebih ini lagi ternyata tidak dicatat gitu kan, ini lagi ya agar berhati-hati karena pendapat itu seharusnya dicatat pada pendapatan lainnya BLU. Kemudian untuk pos LO tidak ada masalah, seluruhnya sudah bernilai positif, kecuali untuk beban pengisian kita. Kita lanjut lagi ke telaah laporan berikutnya, yakni LPE. LPE formatnya seperti ini, sekarang ya, dia untuk melakukan pengecekan apakah likuiditas awal ditambah kenaikan atau penurunan likuiditas sama dengan likuiditas akhir. Jadi kalau secara aplikasi dan diikuti berdasarkan cetakan aplikasi ketika menyusun laporan keuangan harusnya sih tidak ada masalah bagian ini. Kemudian terkait dengan adanya akun-akun koreksi, sebagaimana yang akun-akun yang dijelaskan di sini, apakah sudah diungkapkan secara memadai di CLK-nya. Untuk hasilnya seluruhnya ini sudah untuk ekuitas awal ditambah kenaikan penurunan itu sama dengan ekuitas akhir itu tidak masalah. Kemudian atas akun-akun koreksi juga sudah dijelaskan, kami lihat di CLK-nya secara memadai, kecuali mungkin untuk Rumkit Udayana. Di sana kami lihat memang tidak ada nilai dari kenaikan dari akun-akun koreksi. Jadi tidak ada koreksi mungkin yang berikutnya, jadi memang tidak dijelaskan. Belum dijelaskan. Kemudian selanjutnya terkait dengan telaah LAK ya Bapak-Ibu sekalian. Telaah LAK. Nah, di sini mungkin agak banyak yang perlu kita telaah di sini. Itu lebih kepada saldo-saldo LAK itu kita bandingkan dengan saldo-saldo yang ada di neraca percobaan. Kemudian hasilnya secara umum tidak ada masalah di masing-masing satker ya, kecuali di Poltekkes dan Pasar. Nanti mohon untuk diteliti kembali penyajian LAK-nya. Karena di sana ternyata setelah kami lakukan telaah, ternyata untuk 3 poin B, C, D1 dan D2 ternyata nilainya tidak sama. Nah, di sini apakah typo ataukah salah ngambil angkanya antara yang disajikan di laporan keuangan dengan data-data saldo yang ada di neraca percobaan. Jadi mungkin nanti lebih diperhatikan kembali. Karena kalau di sini sih kami melihatnya mungkin salah ngambil datanya atau lebih kepada salah mencatat angkanya di laporan keuangan.
Jadi nanti mungkin lebih Bapak Ibu sekalian lebih berpedoman kepada cetakannya ya. Karena kan seluruh transaksi kita saat ini itu sudah difasilitasi melalui aplikasi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk telaah neraca percobaan akrual. Nah, di sini lebih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau saya lihat di sini untuk telaah di neraca percobaan akrual itu sebenarnya pada dasarnya kami lihat Bapak Ibu sekalian pun sudah melakukan telaah pada poin-poin ini. Di telaah LK ya, di telaah LK yang Bapak Ibu sekalian laksanakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Jadi di sini juga kami lihat secara umum tidak ada masalah ya Bapak Ibu sekalian untuk telaah LK neraca percobaan aktual. Namun di sini ada poin ya di sini yang tadi terkait dengan adanya persediaan yang belum diregister. Nah, untuk persediaan yang belum diregister di sini, mungkin tadi sudah sempat kita jelaskan juga ya. Ada yang posisinya tidak normal. Tidak normal di sini mungkin dia harusnya kalau aset itu kan posisinya debit ya, Bapak sekalian. Tapi ternyata di neraca percobaan dia posisinya di kredit. Maka dia masuk ke dalam saldo tidak normal. Nah, di sini untuk yang bisa tadi sudah dijelaskan, sedangkan untuk di Sanglah itu perlu dijelaskan ya penyebabnya seperti apa, kenapa posisinya dia di kredit. Jadi untuk aset yang belum diregister ini dia selain perlu dijelaskan karena ini interim, juga perlu untuk dijelaskan posisinya. Untuk yang tadi mungkin kan sebenarnya untuk aset yang belum diregister tadi ada di 3 satker. Tapi untuk di UNUD dia posisinya debit, jadi dia tidak terkena validasi saldo tidak normal karena posisinya di debit. Sedangkan di Undiksa dan Pisanglah dia posisinya di kredit. Secara umum kan aset posisi normalnya dia di debit seperti itu. Untuk bagian berikutnya tidak ada masalah nih Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin untuk yang menjadi perhatian di sini itu poin I ya Bapak Ibu sekalian ya, poin I dan poin C. Jadi untuk Satker BLU itu dimungkinkan adanya pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat. Jadi ini lebih kepada transaksi resiprokal, di mana ketika ada satu BLU dia mengakui adanya pendapatan yang ditujukan atau yang dimanfaatkan oleh sektor BLU belanja ya, mohon maaf, ada belanja yang dilakukan BLU A, tapi sebenarnya peruntukannya untuk BLU B, misalkan yang satunya BLU A mengakui adanya belanja, BLU B mengakui adanya pendapatan. Nah, poin di sini yang ingin kami sampaikan adalah ketika ada transaksi resiprokal di sini yang sifatnya resiprokal, mohon Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendetailan. Pendetailan itu berupa nominal, kemudian dia akunnya berapa, dan dari satker mana gitu, satker penerima dan pemberinya seperti itu. Jadi untuk sampai dengan periode semester 1 kemarin hanya ada di 2 satker ya. Untuk satker RSUP Sanglah dia ada di posisi baik pendapatan maupun di belanja, sedangkan untuk di Rumpit Udayana dia hanya ada di posisi belanja. Itu. Dan kami lihat di monitoring Erekon sudah didetailkan. Jadi kami harapkan ke depan juga dapat dijaga dan tidak lupa untuk melakukan pendetailan ketika ada transaksi yang sifatnya resiprokal. Kemudian jadi resiprokal. Oh, di sini tanda bintangnya tanda panahnya saya belum. Yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian ya, telaah antar komponen laporan keuangan. Itu lebih ditujukan untuk melihat kesesuaian antar pos yang ada di laporan keuangan. Jadi formatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian yang ditelaah.
Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan yang merah-merah saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang di poin A1 di sini ada merah di 3 subcurve. Jadi pada dasarnya apakah nilai silpa atau sigma di LRA sama dengan nilai silpa atau sigma yang ada di LPSA. Jadi pada dasarnya kami lihat sebenarnya sudah sama semua. Cuman untuk Poltekkes, RSUD Sanglah, dan Rumkit Udayana itu kenapa saya tidak isinya silang, bukan tidak sama. Karena seperti yang tadi dijelaskan di awal, formatnya itu tidak sesuai. Jadi ketika formatnya tidak mencantumkan surplus defisit, silpa, otomatis kan kami tidak bisa juga melakukan penilaian apakah nilainya sama. Makanya kami isi silang untuk kedepannya agar formatnya bisa disesuaikan. Kemudian apakah nilai totalisasi belanja rupiah murni di LRA sama dengan nilai pendapatan alokasi APBN di LPSA? Ternyata di sini ada perbedaan di Undiksa ya. Jadi mungkin nanti perlu diperhatikan lagi. Jadi untuk realisasi belanja rupiah murni di LRA itu kan bisa dicetak berdasarkan sumber dana ya Bapak Ibu sekalian ya, baik dari aplikasi Saiba, Sakti ataupun di Erekon. Jadi Bapak Ibu sekalian data sumbernya bisa menggunakan angka atau nominal yang ada di sana. Kemudian dibandingkan dengan nilai pendapatan alokasi APBN yang ada di LPSA. Itu nominalnya harusnya sama. Nah, di sini ada perbedaan di laporan keuangan Undiksa. Kami harap ke depannya agar lebih teliti lagi ketika menyusun laporan keuangan, khususnya yang di LPSA. Kemudian yang poin 3, apakah nilai pendapatan PNBP lainnya, PNBP yang di-store ke kas negara pada LRA itu nilainya sama dengan penyetoran PNBP yang ada PNBP ke kas negara yang ada di LPSA. Ini untuk RSUD Sanglah ternyata nominalnya berbeda. Mungkin ini untuk poin 2 dan 3 itu kurang lebih sebenarnya kejadiannya itu sama. Nanti ke depannya agar lebih diperhatikan lagi. Mungkin demikian terkait dengan materi telaah BLU, kemudian hasil telaah yang coba kita lakukan untuk penyusunan LK teman-teman BLU periode semester 1 tahun 2021. Kedepannya kami harapkan beberapa poin di sini dapat diperhatikan kembali dan mudah-mudahan ke depan dapat disusun sehingga laporan keuangan dapat disajikan lebih andal seperti itu. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak Nat. Demikian Mbak Nat. Oke, terima kasih Kadek Didi. Oke, Bapak dan Ibu, ini tadi ada beberapa penyampaian dari Beli Kadek nih yang menarik kalau buat saya gitu ya. Tadi pada saat kita bahas mengenai neraca kalau nggak salah Beli, atau neraca percobaan gitu ya. Ada BLU yang belum pernah ini kayaknya sepertinya dia tidak melaporkan mengenai saldo setara kas. Tadi ada salah satu BLU yang dia tidak ada saldo setara kasnya. Nah, kalau setara kas ini kan biasanya kalau Bapak dan Ibu memiliki rekening pemerintah lainnya dalam bentuk rekening bendahara operasional penerimaan, rekening bendahara operasional pengeluaran yang PNBP, itu seharusnya ada saldonya. Gitu nggih. Walaupun itu rekeningnya belum dalam bentuk deposito, itu seharusnya ada saldo setara kas di sana ya, Bli ya. Atau kalau yang punya deposito 1 bulan, deposito 1 bulan atau bulanan itu dia masuknya ke setara kas. Nah, kemudian tadi kalau saya note juga Bli ya, itu di seluruh BLU di Bali tidak ada yang masuk ke investasi jangka pendek. Berarti tidak ada yang depositonya lebih dari 1 bulan. Berarti depositonya nggak ada yang 3 bulan, nggak ada yang 6 bulan, tapi semuanya ngambilnya 1 bulan gitu ya. Jangka pendeknya mungkin 3 bulan sini. Iya, 3 bulan ke 3 bulan atas. ya. Berarti kan BLU-nya tidak ada yang punya deposito di atas 1 bulan, gitu ya, gitu seperti itu. Jadi agak menarik ini karena ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana cara Bapak dan Ibu mengoptimalkan saldo kas dalam investasi jangka pendek, gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu pernah menyimak, gitu ya, di bulan Februari kita ada BLU Talks gitu ya, episode pertama itu tentang pengelolaan kas dan investasi jangka pendek.
Nanti Bapak dan Ibu bisa cek dalam Linktree gitu ya, di situ ada rekamannya dari kami gitu ya, baik di YouTube maupun nanti juga ada di Spotify gitu ya. Itu tentang bagaimana cara kita mengelola kas yang dalam jangka pendek tadi Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi tidak melulu dalam bentuk rekening giro gitu ya. Rekening giro itu return-nya paling cuman 1, 2, 3% gitu ya. Sementara rekening deposito itu kita bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih gitu ya. Selisih 1% aja kalau simpenannya 1 miliar ya beli ya, atau 100 juta misalkan. Itu udah berapa gitu. Iya, Dan betul. itu nggak masuk ke kantong pribadi, enggak Bapak dan Ibu. Masuknya ke pendapatan BLU ya beli BLU. ya. Iya, jadi kembali Sebagai ke pendapatan BLU. masuk di kas lainnya BLU sebenarnya. Betul, gitu. Nah, tadi juga itu ada hubungannya dengan yang LRA atau LO tadi ya beli ya, saya agak bingung. Pada saat dibilang tadi ada juga yang nggak punya pendapatan lainnya BLU. Pendapatan lainnya BLU tadi yang beli contohkan adalah kalau kita dapat jasa layanan perbankan, dapat jasa giro maupun bunga deposito, itu harusnya masuk ke sana. Akunnya aktual banget ini, Betul. 424911. Pendapatan jasa layanan perbankan. Itu Iya. seharusnya semua Ada. BLU punya, gitu Harusnya. ya beli ya. Iya Betul. betul, oke. Nah, tadi mungkin kalau ada yang belum dilaporkan, bisa jadi selama ini mungkin sebenarnya disahkan beli, tapi pakainya Masuk akun di yang kas salah. lain. Iya, berarti harus ralat Iya. SPDKB nanti ya beli ya. Oke, ini jadi sangat menarik Bapak dan Ibu. Tadi saya nyimak dari beli ini, walaupun saya dapatnya tipis-tipis ya, karena beda lah sama beli KD ini gitu ya. Tapi menarik gitu kalau mau kita lihat lebih dalam. Nah sekarang, biar gantian nih, biar nggak beli KD doang dan juga saya aja yang ngomong gitu ya. Bapak dan Ibu silahkan, kalau ada yang mau tanya, satu persatu atau mungkin yang detail khusus bagian yang mana gitu, menurut Bapak dan Ibu udah sama kok di datanya di beli KD, tidak sama gitu penjelasannya bagaimana. Saya persilahkan Bapak dan Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan. Ini ada yang di chat ini, Bu Kade. Bu Kade mau langsung aja Bu Kade ditanyakan, Bu Kade, monggo. Ya, monggo Bu. Suaranya belum terdengar. Halo? Halo? Ya, Ya. Iya. Sekarang baru kedengeran. Monggo. Maaf, selamat pagi Pak Kade dan Selamat Mbak pagi, Bu. Tali. Iya, Izin saya mau bertanya terkait dengan tadi penyampaian tadi yang telaah itu. Di situ kan disampaikan bahwa kebetulan ya, Undiksa ini, gitu, bahwa total belanja RM di belanja ya, Pak ya, di belanja RM, itu tidak sama ya, di dengan LRA, ya. dengan yang ada di pendapatan dari APBN ya. Oke. Itu biasanya penyebabnya karena apa ya Pak ya? Karena saya baru ini pertama kali mengalaminya gitu, jadi biar saya bisa nanti cek lebih detail lagi gitu. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaan. Mungkin kejadian ini tidak menutup kemungkinan juga, mungkin nanti ke depannya mungkin akan terjadi juga di teman-teman Saker BLU yang lain. Jadi mungkin secara data itu, misalkan kalau Ibu bisa ngecek, jadi ketika kita menyusun laporan keuangan itu memang perlu untuk melakukan cross check. Pada dasarnya untuk poin-poin tertentu yang ada di kertas kerja telaah itu sebenarnya itu hanya prinsipnya untuk memastikan bahwa apa yang dituangkan di dalam laporan keuangan, baik itu face maupun di catatan atas laporan keuangan, itu sesuai dengan dokumen sumber yang ada. Nah, itu dokumen sumber yang ada. Nah, dokumen sumber yang ada di sini itu pada dasarnya Bapak Ibu kan telah melakukan perekamannya pada aplikasi, misalkan seperti itu. Sekarang sudah melakukan seluruh perekamannya pada aplikasi. Kemudian di aplikasi outputnya itu berupa laporan-laporan. Nah, untuk melakukan telaah itu sendiri, kalau kami melihat database-nya, kami bandingkan dengan laporan output dari aplikasi itu. Jadi ketika ada selisih sebenarnya mungkin lebih kepada ketika menyusun laporan keuangan, mungkin ada miss data yang diambil dari laporan keuangan output dari aplikasi yang
ketika dimasukkan atau ketika penyusunan laporan keuangan ternyata datanya itu bedanya di sini bisa jadi apakah Ibu mungkin ketika penyusunan LP-salnya itu input angkanya itu biasanya kan masih manual Bu ya, ketika penyusunan laporan keuangan itu dia masih manual, kecuali memang nanti difasilitasi untuk secara otomatis. Sekarang pun ada yang otomatis, tapi dia kan tetap memindahkan datanya. Barangkali ketika proses pemindahan datanya itu ada angka-angka yang keliru atau salah dimasukkan atau selisih, atau ada angka-angka yang ketika Ibu memasukkan ternyata ada perubahan di antara ketika menyusun laporan keuangan dengan proses finalisasi penginputan data-data pada aplikasi. Itu bisa jadi juga. Misalkan Ibu menyusun laporan keuangannya mendahului dari transaksi final yang dilakukan di aplikasi. Itu bisa jadi juga, Bu. Jadi mungkin untuk selisih ini banyak penyebabnya. Pertama mungkin karena ada kesalahan penginputan atau pemindahan data. Kemudian kedua bisa jadi ternyata ketika proses penyusunan laporan keuangan Ibu, ternyata di aplikasi itu ada transaksi-transaksi lainnya yang masih ada berjalan, atau ternyata masih ada koreksi-koreksi, tapi itu belum terakomodir ketika Ibu menyusun laporan keuangan. Itu bisa jadi. Jadi mungkin di sini kita hanya mengira-ngira aja, Bu. Tapi ketika terakhir, itu maksudnya bukan dari sisi aplikasinya, Pak? Bukan, Bu. Kalau dari bukan. Itu lebih kepada ketika penyusunan laporan keuangan. Makanya mungkin nanti, Bu, jadi fungsi telaah kan seperti itu, Bu. Mungkin untuk teman-teman juga bahwa fungsi telaah itu untuk kita memastikan bahwa apa yang telah kita susun itu, atau meyakinkan kita apa yang telah kita susun itu sudah sesuai, itu sudah memadai, sesuai dengan dokumen semua, dan sesuai dengan lampiran-lampiran pendukungnya, seperti itu. Mungkin kedepannya bisa dicek kembali, Bu ya, atau mungkin setelah acara ini Ibu bisa mengecek kembali juga mungkin output di laporan, nanti Ibu coba cetak LRA berdasarkan sumber dana misalkan. Di sana kan udah dipilah mana yang sumber dana yang rupiah murni, mana yang dari PNBP BLU. Nah, nanti Ibu cek dengan cetakan laporan keuangan, seperti itu. Mungkin seperti Pak. Terus Pak, saya mau tanya yang kedua, Pak, terkait dengan lampiran ya, Pak. Ya, maksudnya kan di situ dalam telaah itu disampaikan bahwa ada laporan yang dari aplikasi ya, dari Erekon maupun dari aplikasi Saiba. Betul. Ya. Nah, saya itu kan kalau untuk dalam laporan ininya, Pak, memang itu salahnya kita tidak jadikan satu ya dalam PDF, Pak, itunya yang laporan Erekonnya. Jadi kita taruh itu terpisah karena kenapa? Karena pernah dijadikan satu itu space untuk ngirimnya itu agak berat. Terlalu itu yang besar, susahnya kendalanya gitu. Mungkin kedepannya nanti kita akan coba lagi untuk jadikan satu. Tapi itu kalau yang dari lampiran neraca itu LP-sal, LO, LRA yang dari Erekon aplikasi itu biasanya kita taruh di sisi folder lampirannya, Pak. Gitu. Jadi agak terpisah dengan ininya gitu. Tapi nanti kedepannya kita akan jadikan satu, Pak, ininya. Baik. Terima kasih, Bu. Mungkin kejadian ini juga terjadi di teman-teman Satker BLU yang lain ketika menyampaikan laporan keuangan kepada kami dalam bentuk soft copy. Memang mungkin ada keterbatasan melakukan upload size-nya ya, besar upload-nya sudah. Mungkin bisa diakali mungkin, Bu ya. Pertama, kalau kami lihat untuk lampiran cetakan dari aplikasi, jika memang dicetak langsung dalam bentuk PDF itu size-nya biasanya nggak terlalu besar, Bu. Biasanya size-nya yang besar itu ketika teman-teman mengumpulkan jadi satu, kemudian di-scan seluruhnya, itu biasanya agak besar. Tapi ketika dicetak langsung PDF itu
bisa di gini Bu, sepanjang kalau kami kan sepanjang lampiran laporan dari aplikasi, baik itu aplikasi Cyber maupun Erecon LK itu sudah di lampiran, kami anggap itu sudah lengkap Bu, sudah lengkap dan sangat membantu kami ketika kami melakukan telaah di Kanwil gitu ya. Karena kami pun ketika teman-teman di BLU tidak melampirkan laporan dari aplikasi Cyber ataupun dari aplikasi Erecon LK, ya mau nggak mau kami harus mencetak sendiri dari aplikasi Erecon LK. Tapi untuk saat ini sangat terbatas loh Ibu sekalian. Jadi ini mungkin saya lempar pertanyaan juga ya Mbak Nat ya, nggak apa-apa ya ke teman-teman ya. Jadi di beberapa satker ternyata saya melihat teman-teman sudah dapat melampirkan LPSAL dan juga laporan arus kas itu langsung dari aplikasi. Nah, mungkin mohon maaf juga karena saya nggak mengikuti perkembangan update aplikasi yang digunakan oleh satker, aplikasi Saibaka itu ternyata sudah difasilitasi untuk mencetak LPSAL dan juga LAT yang notabene hanya disusun oleh satker BLU ya, karena satker-satker biasa itu tidak menyusun LAT dan LPSAL. Dan karena tools kami di Kanwil DJPD itu hanya ada di Erecon LK, maka yang kami lihat di Erecon LK itu ternyata belum ada menu untuk satker BLU bagi kami untuk melihat laporan LAT dan LPSAL. Jadi memang untuk beberapa poin telah itu kami jadinya yaudah kami ngambil dari satker saja. Jadi kami tidak punya data pembanding. Beda halnya dengan laporan-laporan lainnya yang difasilitasi bagi kami di Kanwil DJPD untuk melakukan pencetakan. Mungkin teman-teman bisa sharing untuk yang tadi kan ada satu dua satker yang ternyata dapat menyampaikan seluruh laporannya itu secara lengkap ya Mbak Nabi. Laporannya secara lengkap dan kemudian saya lihat itu adalah output aplikasi, bukan dibuat manual. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih, karena ini sifatnya sharing ya, teman-teman juga bisa sharing ke kami, karena kami mohon maaf juga tidak bisa mengikuti perkembangan aplikasi secara tahap bertahapnya seperti apa. Mungkin bisa cerita mungkin Bapak Ibu sekalian juga di sini, karena untuk aplikasi sendiri yang digunakan oleh teman-teman di Satker BLU untuk transaksi keuangan yang melibatkan kami itu mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di kami, tapi ternyata tidak menutup kemungkinan, saya juga baru tahu belakang ini, tidak menutup kemungkinan teman-teman BLU sendiri ternyata bisa mengembangkan aplikasi itu sendiri untuk pengelolaan dana yang ada di masing-masing ternyata gitu loh Mbak. Mungkin itu mungkin bisa sharing juga teman-teman ke kami juga. Jadi kesempatan ini juga bisa menambah pengetahuan kita juga ya Mbak di sini sebagai tanda kutip sebagai pembina ya teman-teman. Mungkin demikian. Bisa salah satu mungkin bisa di ini. Iya, monggo. Ini Bli, kalau saya lihat dari inventarisasi Bli, BLU yang benar-benar lengkap di Bli di slide awal nih. Rumah Sakit Udayana, Bapak mau menyampaikan Pak dari Rumah Sakit Udayana nyetak dari aplikasinya sebelah mana gitu Pak? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman Pak. Monggo Pak. Halo? Ya. Monggo Pak, silakan. Pak Didi udah kelihatan. Ya Bu, selamat siang Bu Natali, selamat Mas Kade. Ya, selamat siang. Izin menyampaikan, sebenarnya yang menangani untuk mengenai LKBLU yaitu ada anggota kami, berhubung anggota kami sedang melaksanakan piket jaga. Jadi kami hanya menampung saja nanti apa yang disampaikan oleh Pak Kadek sama Bu Natali, akan kami himpun semua. Dan sebenarnya sudah ada, kemarin sudah saya sampaikan akan dipertanyakan. Tetapi nanti apabila tidak bisa di kesempatan hari ini, mungkin saya bisa menghubungi ke Bu Natali langsung, mungkin kalau diperkenankan begitu Bu. Oke, berkaitan dengan itu. Terima kasih. Begitu aja dari kami, Bu. Selamat siang. siang. Bapak. Terima kasih. Iya. Mungkin gini, tadi itu terkait dengan cetakan lampiran. Saya kira teman-teman BLU semuanya sudah mencetak.
mungkin dipertinggal, tapi ketika proses pengiriman ke iya, kita aja yang betul, pengirimannya. ya betul. Saya yakin lampiran cetakan laporannya, karena ketika menyusun laporan biasanya ketika saya juga pernah di bagian keuangan, menyusun laporan keuangan, biasanya saya kan berpatokan kepada cetakan aplikasi sepanjang seluruh transaksi sudah kita selesaikan. Maka ketika kita nyusun laporan keuangan, kita berpatokan pada data yang ada di aplikasi seperti itu. Iya, siap. Terima kasih Blik Ade. Terima kasih Pak Didi. Iya. Bu, makasih sama-sama, selamat siang. Boleh ke kami atau ke Pak Kade. Ibu gimana Bu? Sudah. Sudah, Sudah. Pak Kade. Terima Terima kasih. kasih Bapak Siap. Ibu Natalia. Iya. Ini barusan saya lihat ada yang nyala mikrofonnya, Bu. Yudeni ya, sama raise hand. Monggo silahkan, Bu. Ya, baik, terima kasih Mbak Nat sama Blik Ade. Iya. Ya, ya. Mungkin dalam hal ini saya yang menanggapi sedikit tadi mengenai persediaan. Ini tidak bermaksud membela diri ya Mbak Nat ya, dan Blik Ade. Jadi memang kita sadari betul untuk data laporan keuangan Udayana, khususnya bagian BNN-nya memang sebagian besar kurang informatif. Karena memang untuk persediaan kami ada di 525121 kemarin belanjanya itu totalnya sekitar 4,5 M-an. Dan sebagian besar itu adalah belanja obat-obatan di Rumah Sakit Udayana. Nah, karena operatornya ada di unit-unit, ada di fakultas masing-masing. Nah, sementara kami di keuangan selaku aklab keuangannya tidak memiliki kendali sampai ke tingkat unit, Mbak Nat dan Blik Ade, jadi sehingga kita tidak bisa mengintervensi sampai di unit. Setelah kita tanya-tanya kemarin, ternyata memang operator yang ada di unit itu nampaknya tidak jalan selama periode 2021 ini. Nah, kami juga sudah menyampaikan ke pimpinan agar pimpinan ikut memonitor sehingga pergerakannya bisa lebih cepat. Kami juga berharap bisa selesai di bulan Juli ini, tapi nampaknya sampai dengan rekon Juli itu juga belum terjadi karena kendala pandemi COVID dan juga ada beberapa operator yang mengalami COVID. Nah, jadi atas dasar itu sehingga kami kemarin ya udahlah, yang penting kita wajib menyampaikan saja terlebih dahulu meskipun tidak kurang informatif gitu. Nah, kemudian yang kedua untuk masalah pengelolaan idle cash. Jadi di Udayana kita memang sudah membuat SOP-nya setelah acara yang bulan Februari lalu, jadi kita sudah langsung tidak lanjuti. Tetapi karena untuk menghitung berapa RPD optimal yang bisa kita harus siapkan untuk operasional di Udayana, jadi pimpinan mengambil kebijakan lebih baik kita sebulan dulu sambil melihat perkembangannya. Kalau nanti dimungkinkan mungkin kita akan secara bertahap jangka waktunya kita perpanjang. Demikian. Terima kasih Mbak Nat sama Blik Ade. Baik. Mungkin saya dulu Mbak, menanggapi terkait tadi ya, ada pengakuannya. Pengakuannya sudah diakui ya, bahwa ternyata kalau kita lihat untuk unut ternyata persediaan yang belum register itu nominalnya sangat tinggi dan dia memang masih berada di saldo yang normal atau berada di saldo di debit yang misalkan kita mau identifikasi lebih jauh, kejadian ini bisa terjadi ketika ternyata belanjanya sudah ada pengesahan belanjanya atau sudah ada realisasi belanjanya, tapi di teman-teman di operator asetnya itu belum melakukan pencatatan gitu. Dengan nominal yang sangat besar ini, ya memang jadinya kita berasumsi bahwa apakah memang ada pembelian persediaan sebesar itu yang BAST-nya mungkin belum diterima. Jadi memang masih ada kemungkinan kenapa sih penyebab ada aset yang belum diregister itu posisinya memang benar di debit, itu bisa jadi karena belanjanya itu sudah terjadi dengan pencatatannya di operator persediaan atau di operator pengelola aset itu belum dilakukan. Nah, belum dilakukan ini kan yang menjadi pertanyaan kita. Kalau harapan kami ke depannya
ketika memang sudah dilakukan pencatatan dan ternyata masih ada aset yang belum diregister. Nah, inilah yang perlu dijelaskan di CLK. Tapi kalau memang ternyata kejadiannya memang belum ada pencatatannya gitu, sampai dengan besi air ternyata belum ada, ya sudah. Berarti memang penyelesaiannya memang ada di teman-teman Satker. Mungkin tadi sudah ditindaklanjuti juga, kami dengar sudah disampaikan juga ke pimpinan agar bisa diperhatikan dan dikawal terkait dengan ketertiban pencatatan, ketersediaan dan aset tetap lainnya. Ya, kalau dari kami sih mungkin itu terkait kendala internalnya, cuma yang kami harapkan bahwa perlu dilakukan koordinasi. Jadi untuk aset baik itu persediaan maupun aset tetap yang belum diregister itu memang perlu sinergi yang baik antara pengelola aset dan pengelola keuangan, di mana setiap transaksi, misalkan transaksi di keuangan yang membentuk aset itu harus dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan teman-teman di pengelola aset. Begitu juga sebaliknya, misalkan ada teman-teman di pengelola aset ternyata ada pencatatan begitu persediaan, khususnya terkait dengan pembelian aset atau persediaan, itu juga harus dikomunikasikan ke teman-teman di pengelola keuangan, apakah transaksi tersebut sudah dicatat, kemudian pencatatannya itu tentu ada dokumen sumbernya, dan itu juga harus dapat tersampaikan juga baik di pengelola aset maupun di pengelola persediaan. Mungkin demikian terkait masalah yang persediaan. Mungkin lainnya mana terkait idle cash mungkin bisa dilanjutkan, ditanggapi oleh Mbak Nat terkait idle cash tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya masih mau nanggapi yang persediaan tadi beli gitu kan. Ini kan ada beberapa catatannya, misalkan caleg belum memadai ya, tapi ini dari sisi memadai dan tidaknya caleg gitu ya, catatan atas laporan keuangan. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya yang diharapkan dari catatan atas laporan keuangan itu bukan hanya deskripsi. Kan kadang-kadang kalau kita lihat laporan keuangan ya beli ya, isinya itu selain tabel, itu adalah deskripsi isi dari tabel. Jadi misalkan, oke, pendapatan jasa layanan perbankan meningkat sebesar 100 miliar dibanding realisasi di tahun sebelumnya. Padahal itu di tabel sudah ada, gitu ya. Jadi seperti mendeskripsikan atau menguraikan kalimat, mengkalimatkan isi tabel. Padahal yang kita harapkan adalah yang lebih dekat di dalamnya Bapak dan Ibu gitu ya. Misalkan peningkatan pendapatan jasa layanan perbankan 100 miliar itu adalah berasal dari pendapatan jasa layanan perbankan bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, terus pada berapa rekening deposito, berapa rekeningnya seperti apa, gitu-gitu ya Bu ya. Jadi, terus ada penurunan persediaan juga, bukan cuma dibandingkan dengan YOY atau tahun sebelumnya gitu ya, tapi dijelaskan persediaan ini ada bertambah peningkatan ya cukup banyak gitu di tahun ini karena ada kebijakan rumah sakit seperti ini gitu ya, kebijakan kampus seperti ini gitu ya, atau mungkin belum sempat menggunakan persediaan itu, jadi akhirnya dia numpuk gitu ya di laporan keuangan selama periode berapa sampai berapa. Saya nggak tahu penjelasannya seperti apa. Nah, yang kita harapkan dari catatan atas laporan keuangan itu cerita yang seperti itu ya Bro ya, yang behind the scene yang kita nggak tahu sebenarnya. Yang gitu di luar tabel yang sudah ada. Iya, di luar tabel. Kalau yang di tabel mungkin kita bisa lihat Bapak dan Ibu. Jadi mungkin nanti kalau kami sarankan catatan atas laporan keuangan berikutnya itu lebih detail ke arah sana. Gitu ya beli ya, lebih tahu penyebab-penyebabnya seperti apa. Bahkan kalau bisa disajikan sesuai dengan saran Mbak Nat tadi itu kami yakin LK Bapak Ibu itu bisa dapat juara karena dari ketika dilakukan penilaian misalnya. Karena memang sangat jarang sekali. Biasanya kan teman-teman nyusun laporan keuangan itu kejar-kejaran waktu juga. Dia tanda kutip, kan template-nya seperti ini. Padahal sebenarnya CLK itu ketika disajikan lebih detail dan lebih rinci dan dapat menjelaskan kejadian di luar data yang disajikan atau penyebab kenapa data itu naik, kenapa data itu turun, kenapa ada transaksi A atau transaksi B yang tidak sesuai dengan seharusnya atau di luar kejadian-kejadian normal. Nah, itu yang sangat kita harapkan.
Sehingga Iya. CLK itu sudah bisa mencerminkan keseluruhan transaksi dari startup tersebut. Mungkin seperti itu. Lebih informatif ya, Bu Iya, ya. lebih informatif. Gitu. Jadi seperti Bu Kade tadi, mungkin tahun ini Ibu bisa cerita lebih banyak mengenai, oh Undiksa dapat hibah, gitu ya. Hibah berapa miliar Bu dari Pemda untuk pembangunan lab kesehatan ya, kalau nggak salah apa gedung apa gitu salah satu prioritas nasional gitu. Ada sharing pendanaan antara PNBP-nya BLU maupun dengan Pemda, itu bisa diceritakan lebih dalam di sana. Jadi Betul. tidak sebatas template ya, Beli. Betul. Oke. Kalau itu kan mempengaruhi aset berarti kan. Iya, Ada betul. akan menyebabkan peningkatan nilai aset tertentu yang cukup signifikan. Nah, itu bisa dijelaskan kenapa. Iya. Nah, ini izin Bli, saya mau nambahin yang tadi pernyataan ya atau penyampaian dari Mbak Yudani. Kalau misalkan tadi yang diputuskan oleh manajemen ya Mbak ya untuk melakukan deposito bulanan terlebih dahulu, itu sih tidak masalah gitu Mbak ya, itu memang sudah kebijakan dari manajemen gitu kan. Tapi nanti dituangkan di dalam SOP dan peraturan internal. Dan tadi saya dengar dari Mbak memang sudah dituangkan kan, jadi tidak masalah gitu seperti itu. Dan disajikan dengan memadai gitu ya. Kalau tadi yang saya note sebenarnya ada BLU yang lain bukan UNED ya. Ada yang tidak melaporkan investasi jangka pendek tidak, kas dan setara kas juga tidak gitu. Makanya saya bingung selama ini rekening yang bukan rekening bendahara pengeluaran dilaporkan sebagai apa gitu kan. Jadi karena tidak ada gitu di situ. Tapi mungkin ini masih ada waktu buat Bapak dan Ibu gitu ya untuk kembali melihat laporannya dan kemudian mengoreksi seperlunya gitu. Itu kan memang tujuannya telaah kita memberikan masukan ya Bli ya. Betul. Supaya bisa diperbaiki gitu. Makasih Bu. Okay. Oke, Bli, ini kalau boleh mau menanggapi ada salah satu chat dari Mas Wisnu atau Pak Wisnu ya, Rumah Sakit Sanglah. Pak Wisnu mau menyampaikan secara langsung mungkin Pak, monggo mengenai persediaan di Rumah Sakit Sanglah. Ada terkait Saiba sama halo Pak Wisnu masih join? Oh, oke. Audio dan kameranya off, Bli. Oke, saya bacakan saja buat teman-teman semua. Pak Wisnu dari Rumah Sakit Sanglah menyatakan untuk persediaan atau peralatan pada Rumah Sakit Sanglah yang belum diregister tadi ya Bli ya, ada catatannya, terjadi karena adanya pencatatan hibah aset dan hibah persediaan yang tidak melalui pengesahan pada SIMAP. Jadi, bisa iba di jurnal manual. Nah, ini monggo. Ini gimana Bli tanggapannya Bli? Silakan Bli. Jadi mungkin yang pertama tadi kan ada terkait yang belum diregister, itu memang di posisi interim masih bisa dimungkinkan seperti itu ya. Sama di Wisnu ya, memang masih dimungkinkan ketika penyusunan laporan di interim. Dan yang menjadi poinnya di sini adalah penjelasannya. Nah, kalau di sini mungkin kalau di CLK-nya dijelaskan seperti ini, seperti yang ada di chat ini, saya kira sudah cukup memadai, mungkin tinggal ditambah nominalnya, kemudian di sini sudah dijelaskan sumber transaksi penyebab aset yang belum diregisternya itu seperti apa gitu. Kemudian untuk penyelesaiannya sendiri memang kan perlu dilakukan pengesahan. Terkait pengesahan ini juga nantinya berarti ini jurnalnya mendahului ya, karena mungkin transaksinya sudah ada, jadi untuk hibahnya ini mungkin belum disahkan, tidak melalui pengesahan. Tapi memang untuk pengesahan ini memang perlu dilakukan penjurnalan secara manual di CLK. Tapi jurnalnya duluan yang sudah masuk. Tapi untuk pengesahannya sebenarnya belum terproses seperti itu. Tapi kalau memang ke depannya proses pengesahannya sudah dilaksanakan, otomatis aset maupun persediaan yang belum diregisternya akan tereliminasi seperti itu sih. Jadi poinnya sebenarnya di sini lebih kepada penjelasannya ketika persediaan aset atau persediaan yang belum diregister itu ada di neraca, lebih kepada penjelasan nominalnya atau kejadiannya seperti apa, kemudian penyebabnya seperti apa, itu bisa dijelaskan di CLK-nya seperti itu. Dan untuk yang belum diregister ini, mungkin ini menjadi perhatian juga untuk kita semua, baik kami selaku pembina dan teman-teman di Satker BLU juga,
untuk transaksi yang belum diregister ini tidak boleh muncul ketika penyusunan laporan tahunan, baik itu unaudited apalagi audited. Makanya agar diperhatikan, terutama khususnya tadi untuk yang diunut tadi cerita, ternyata memang belum dilakukan atau belum dilakukan pencatatan di operator asetnya. Jangan sampai harapan kami itu dapat segera dilakukan pencatatan sesuai dengan dokumen sumber yang ada, kemudian jangan ditunda-tunda juga, nanti menumpuk di akhir tahun itu lebih repot lagi karena transaksinya mungkin udah semakin banyak, itu bahkan akan lebih sulit mencari ketika terjadi selisih. Seperti itu, harapan kami dapat segera dilakukan pencatatan, dikoordinasikan dengan teman-teman di operator aset. Seperti itu mungkin, mana? Ya, ada tambahan dari Mas Wisnu nih, Bli. Karena kita BLU, Pak, ada aturannya kalau hibah dalam bentuk barang tidak perlu disahkan, hanya perlu BAST. Ya memang kalau BLU kan berbeda ya Bapak dan Ibu ya dengan satker biasa. Tapi kan sebenarnya dokumen sumber pencatatan bisa banyak ya, Bli ya. Dan Ya, Ibu Bli mau menanggapi, Bli. Kalau untuk memang pengesahannya di sini memang tidak dalam bentuk SP3HL atau MPHL ya. Untuk satker BLU itu dia diakuinya nanti itu lebih kepada pendapatan dari satker BLU sendiri, seperti itu. Untuk prosesnya mungkin pengesahan sebagai pendapatannya, bukan sebagai hibahnya, seperti itu kayaknya, Pak ya. Izin, ini yang hibah barang, Bli, bukan hibah uang. Oh, yang hibah barang. Hibah barang ini. Kalau yang hibah barang, coba nanti saya ini lagi ya. Karena yang jelas bukan sebagai hibah sih, memang untuk pengesahannya tidak melalui MPHL ya, MPHL BJS, tapi berupa pendapatan. Atau dia langsung di sini ya, coba nanti saya coba cari-cari infonya nanti. Iya. Karena ini sebenarnya kan dia terima hibah barang, Bli. Kalau hibah barang itu kalau misalkan satker biasa kan nyatat di simak BMN-nya pakai MPHL BJS. Sementara kalau dia kan nggak pakai MPHL BJS, tapi dia ada BAST, berita acara serah terima. Nah itu sebenarnya bisa menjadi salah satu dokumen sumber. Oh iya betul, dokumen sumber untuk mencatat di asetnya, di simak ya. Betul. Gitu. Dan untuk jurnalnya saya kira untuk jurnal manual saya kira udah sesuai kan dicatat. Oh iya, udah ya. Oke, siap. Tinggal pencatatan di asetnya saja. Iya. Menggunakan BAST tadi. Oke. Terima kasih banyak masukannya, Bli. Jadi Mas Wisnu tidak masalah tadi ya, garis besarnya seperti yang disampaikan Bli Kadek Dedi. Nanti tinggal dijelaskan di dalam caleg. Tapi kalau seharusnya sampai dengan akhir tahun tidak ada yang aset yang belum diregister atau persediaan tidak diregister ya, Bli ya nanti ya. Kalau akhir tahun anggaran ya. Oke, siap. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau menyampaikan atau menanggapi? Iya, makasih Pak Wisnu. Monggo silakan dari BLU yang lain. Tadi sebelum ya gimana? Oh iya, mohon maaf. Saya masih ke-mute. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang mau menyampaikan lagi yang belum terdengar suaranya dari Poltekkes Denpasar, dari Poltrade Bali, dari Politeknik Negeri Bali ini BLU yang baru. Apakah masih ada yang join atau tidak? Gitu. Atau dari mana lagi? Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Ini saya nggak tahu ada yang join atau tidak. Ada Bapak dan Ibu? Atau kalau masih malu-malu gitu ya, atau mungkin masih perlu melihat bahannya Bli Kadek tapi dengan lebih detail gitu ya, monggo saja Bapak dan Ibu bisa akses di Linktree tadi ya, tautannya /blu.talks, nanti akan kami bagikan kembali. Nah, Bapak dan Ibu selain materi di sana, kami juga menyampaikan bahwa di sana ada daftar hadir, sama ada post-test. Daftar hadirnya bareng sama post-test. Jadi, mohon Bapak dan Ibu berkenan mengisi sekaligus mengisi post-test. Tadi kan Bli Kadek juga menyampaikan ada beberapa ya mengenai rekon, mengenai telaah laporan keuangan, akun, dan lain sebagainya. Nanti Bapak dan Ibu coba mengisi. Pilihan ganda kok. Dan kami harap tadi Bapak dan Ibu bisa menangkap beberapa hal yang disampaikan oleh Bli Kadek, gitu ya. Nanti itu hasilnya bukan untuk
menilai Bapak Ibu sebenarnya, tapi untuk menilai kami, gitu ya, untuk perbaikan dari sisi kami. Jadi mohon kiranya boleh berkenan mengisi nanti absensi dan juga post test. Materinya akan kami sediakan dalam link tree tadi terus. Ya, jadi Bapak dan Ibu setelah acara ini masih bisa mengunduh. Nanti kalau ada updatean materi ataupun tambahan peraturan, Bapak Ibu bisa unduh dari sana. Termasuk materi BLU Talks yang sebelumnya ya Bu ya, jadi bisa diakses juga gitu seperti itu. Kemarin di bulan Juni kita sempat ada narasumber dari kantor pusat DJPB, dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nah, ini sekarang kami di bulan Agustus kita bahas laporan keuangan lagi karena masih hot nih Bapak dan Ibu. Bulan Juni kita bahas persiapan, bulan Agustus kita bahas telaahnya. Mungkin di bulan depan materinya bisa berganti lagi gitu ya. Jadi kita materinya mau berganti-ganti kalau BLU Talks. Tujuannya untuk membantu Bapak Ibu di BLU. Oke, ada yang sudah terpikir pertanyaan atau konsultasi? Kalau tidak pun, nanti bisa melalui pembinanya masing-masing yang biasanya Bapak Ibu hubungin di kantor DJPB Provinsi Bali, bisa dengan saya, kalau mau dengan Bu Kadek Dedi juga boleh, atau mau dengan teman-teman dari bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan juga boleh. Ini ada beberapa yang hadir di sini gitu ya. Silahkan, kami akan berusaha membantu Bapak dan Ibu sebaik mungkin. Kalau nggak ada yang bisa pun kami akan minta tolong kepada yang bisa, gitu ya. Jadi silahkan jangan ragu dan jangan malu, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kami juga akan mengingatkan nih, sorry ya Beli Kadek ya, kita ada sedikit iklan untuk program selanjutnya. Dalam bulan September dan Oktober, kami merencanakan akan melakukan beberapa monef kepada BLU di Bali, gitu ya. Mungkin tidak sempat semua, tapi kita sampling gitu ya beberapa BLU. Bapak dan Ibu dari BLU sudah mengisi kertas kerja di BIOS di bulan Juni dan Juli, dan kami sudah coba verifikasi beberapa. Nanti sesuai penugasan dari pimpinan, kami akan melakukan monef. Apabila kondisinya sudah membaik, PPKM sudah dibuka, barangkali kita bisa mengupayakan untuk monef on the spot. Kalaupun tidak, nanti kami akan mencoba melaksanakan dalam bentuk virtual, gitu Bapak dan Ibu ya. Tetap prioritas kesehatan yang paling utama. Tapi kami ingin mengkhususkan diri untuk melakukan asistensi kepada BLU satu demi satu, gitu nanti sesuai dengan arahan pimpinan. Itu sekilas info. Nah, info yang lain, Bapak dan Ibu, dari teman-teman Direktorat PPK BLU akan mengadakan kegiatan BLU Expo. Iya, kalau dulu ya zaman saya sekolah tuh Beli, kalau waktu saya SD gitu ya, itu tuh paling seneng kalau ditugasin dari sekolah untuk pergi ke pameran pembangunan. Saya aslinya dari Kabupaten Sleman, Jogja Bapak dan Ibu, jadi suka ada setiap tahun itu pameran pembangunan, kita pergi ke pameran. Nah, yang sekarang ini, Expo ini juga semacam pameran, tapi sebenarnya mayoritas dilakukan secara virtual. Pesertanya BLU memamerkan layanannya masing-masing, nanti masyarakat maupun komponen pemerintah lainnya maupun BLU lainnya boleh saling mengakses layanan di situ, gitu ya. Nantinya bentuknya virtual, namun ada beberapa yang secara fisik, itu terutama mungkin yang di Jakarta ya Bapak dan Ibu ya, ada panggung diskusi, ada apa segala macam. Tapi mayoritas akan dalam bentuk virtual sepertinya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya seperti apa, kita akan tunggu arahan dari Direktorat PPK BLU. Ini ada beberapa teman-teman juga di sini gitu ya. Nah, ini pemberitahuan awal saja. Yang jelas Bapak dan Ibu di BLU tetap semangat untuk melakukan layanannya. Silahkan coba dikemas kalau ada layanan-layanan yang menarik dan berbeda dibanding yang sebelumnya sebelum pandemi COVID. Karena nanti bisa disajikan di sana untuk menunjukkan langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh BLU supaya bisa maju dalam melayani masyarakat. Itu sekilas iklan gitu ya dari Kanwil DJPB Provinsi Bali dan juga dari Direktorat PPK BLU, titipan iklan Bapak dan Ibu. Oke, Bli Kadek, ini karena sudah jam 11 sesuai dengan janji di undangan Bli Kadek, sebenarnya kita sampai jam 11 supaya tidak terlalu lama menyita waktu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu juga tidak ada pertanyaan yang ini ya, yang sepertinya menggebu ingin sampaikan kepada kami. Kami persilahkan kepada Bli Kadek untuk menyampaikan penutup atau closing remark, sekaligus pesan-pesan gitu Bli, itu untuk para pengelola laporan keuangan kita maupun bagian akuntansi di BLU di Bali. Silahkan Bli.
Baik, terima kasih Mbak Nat. Jadi kembali lagi, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama teman-teman di Satker BLU di lingkup Provinsi Bali atas dukungannya dan sinerginya selama ini terkait dengan proses rekonsiliasi, baik itu rekonsiliasi yang dilakukan setiap bulan ya Bapak Ibu sekalian, dan mungkin sekilas info dan kami yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bersama bahwa untuk periode rekonsiliasi bulan Juni juga telah dibuka. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang Juli maksudnya ya, sudah dibuka sampai dengan tanggal 27 Agustus kalau tidak salah. Kemarin dibuka mulai dari tanggal 18 gitu. Silakan kalau memang Bapak Ibu sekalian telah menyelesaikan transaksi keuangannya sampai dengan periode akhir bulan Juli, silakan untuk segera melakukan rekonsiliasi. Kemudian terkait juga penyampaian laporan keuangan, kami sangat mengapresiasi kesigapan dan juga responsif dari Bapak Ibu sekalian, karena setiap kali Mbak Nat, ketika kami butuh laporan keuangannya tolong dikirimkan, itu segera direspon. Tapi harapan kami ke depannya tanpa diminta, Bapak Ibu sekalian sudah dapat menyampaikan laporan keuangan kepada kami sesuai dengan batas-batas waktu yang telah ditentukan dari kantor pusat. Kemudian ke depannya kami harapkan Bapak Ibu sekalian juga mungkin tadi dari materi yang telah kita sampaikan juga bisa menjadi perhatian atau memperkaya telah laporan keuangan yang Bapak Ibu sekalian juga kami yakin juga telah melakukan secara mandiri. Jadi mungkin ada beberapa bagian yang ternyata tidak menjadi poin telaah ketika Bapak Ibu sekalian melakukan telaah secara mandiri, itu bisa dimasukkan atau ditambahkan sehingga tanda kutip juga di kami ketika kami melakukan telaah semuanya aman gitu. Harapan kami seperti itu untuk penyajian laporan keuangan yang lebih berkualitas dan tentunya lebih andal. Mungkin demikian Mbak Nat terkait dengan kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf juga apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Dan terakhir pesan juga mungkin pesan dari kami, tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu sekalian ya, tetap jaga protokol kesehatannya. Semoga pandemi COVID ini dapat segera berakhir dan kita bisa jalan-jalan lagi ya ke pantai, kemana gitu ya. Di Bali ini kan banyak objek wisata ya Mbak Nat. Mungkin demikian Mbak Nat, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah ditutup oleh Blikadek Dedi, kami mengucapkan terima kasih atas atensinya dan kehadirannya. Sampai jumpa lagi dalam BLU Talks berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam merdeka. Sampai jumpa. Merdeka. Merdeka, Selamat Pak. siang. Iya, selamat siang. Ya, Terima kasih, Mbak. Bapak dan Ya. Ibu. Terima kasih, Mbak Neti. Iya, terima kasih.